Audio Jungle. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Berdanasari dari kelas 19B Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang VOC, yaitu Fungsi Dagang. Fungsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda yang disingkat dengan VOC yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1902. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia Timur karena ada pula fungsi dagang untuk kawasan Hindia Barat. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Selanjutnya, meskipun VOC merupakan sebuah persekutuan badan dagang saja, tetapi badan dagang ini memiliki istimewa karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas serta hak-hak istimewa. Misalnya, VOC boleh memiliki tentara, mata uang, bernegosiasi, dan negara lain dengan menyatakan perang. Banyak pihak menyebut VOC sebagai negara di dalam negara. VOC memiliki 6 bagian, yaitu di Amsterdam, Middelburg untuk New Zealand, Enkhuizen, Delft, Hoorn, dan Rotterdam. Delegasi dari ruang ini berkumpul sebagai HI-REN 17 tuan. Kamers menyumbangkan delegasi ke dalam 17 sesuai dengan proporsi modal yang mereka bayarkan. Delegasi Amsterdam berjumlah 8. Di kalangan orang Indonesia, bahkan juga di Malaysia, VOC memiliki sebutan populer, yaitu company dan company. Istilah ini berasal dari kesalahan orang Indonesia ketika mengucapkan company dalam bahasa Belanda yang merujuk pada perusahaan. Tetapi rakyat Indonesia lebih mengenal company sebagai tentara Belanda karena penindasannya dan pemerasan kepada rakyat Nusantara yang sama seperti tentara Belanda. Selanjutnya, datangnya orang Eropa melalui jalur laut diawali oleh Vasco da Gama yang pada tahun 1497 sampai 1498 berhasil berlayar dari Eropa ke India melalui Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, sehingga mereka tidak perlu lagi bersaing untuk pedagang Timur Tengah untuk memperoleh akses ke Asia Timur yang selama ini ditempuh melalui jalur darat yang sangat berbahaya. Pada awalnya, tujuan utama bangsa Eropa ke Asia Timur dan Tenggara termasuk ke Nusantara adalah untuk perdagangan. Demikian juga bangsa Belanda. Misi dagang yang kemudian dilanjutkan dengan politik pemukiman atau kolonisasi dilakukan oleh Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatera, Maluku, sedangkan di Suriname dan Kurucau tujuan Belanda sejak awal adalah murni kolonisasi atau pemukiman. Dengan latar belakang perdagangan inilah awal kolonialisasi bangsa Indonesia di Hindia Belanda berawal. Selama abad ke-16, perdagangan rempah-rempah didominasi oleh Portugis dengan menggunakan Lisbon sebagai pelabuhan utama. Sebelum revolusi di negeri Belanda, kota Antwerp memegang peranan penting sebagai distributor di Eropa Utara. Akan tetapi, setelah tahun 1591, Portugis melakukan kerjasama dengan firma-firma di Jerman, Spanyol, dan Italia, menggunakan Hamburg sebagai pelabuhan utama sebagai tempat untuk mendistribusikan barang-barang di Asia. Memindah jalur perdagangan menjadi tidak melalui Belanda. Namun, ternyata perdagangan yang dilakukan Portugis tidak efisien dan tidak mampu menyuplai permintaan yang tinggi, terutama untuk lada. Suplai yang tidak lancar menyebabkan harga lada meroket pada saat itu. Selain itu, unifikasi Portugal dan kerajaan Spanyol yang sedang dalam keadaan perang dengan Belanda pada tahun 1540 menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Belanda. Ketiga faktor tersebut yang mendorong Belanda memasuki perdagangan rempah-rempah interkontinental. Akhirnya, John Huygens van Leeuwen dan Cornelis de Houtman menemukan jalur Asia, yaitu pelayaran Portugis yang membawa pelayaran pertama Cornelis de Houtman ke Banten. Pelabuhan utama di Jawa pada tahun 1595 sampai 1597.
Pada tahun 1596, 4 kapal ekspedisi dipimpin oleh Cornelis de Houtman berlayar menuju Indonesia dan merupakan kontak pertama Indonesia dengan Belanda. Ekspedisi ini mencapai Banten, pelabuhan lada utama di Jawa Barat. Di sini mereka terlibat dalam perseteruan dengan orang Portugis dan penduduk lokal. Houtman berlayar ke arah timur melalui pantai utara, sempat diserang oleh penduduk lokal di Sedayu, berakibat pada kehilangan 12 orang awak. Dan terlibat perseteruan dengan penduduk lokal di Madura menyebabkan terbunuhnya seorang pimpinan lokal. Setelah kehilangan separuh awak, maka tahun berikutnya mereka memutuskan untuk kembali ke Belanda. Namun rempah-rempah yang dibawa cukup untuk menghasilkan keuntungan. Pada tanggal 31 Desember abad ke-16, Inggris memulai mendirikan perusahaan dagang di Asia yang dinamakan The British East India Company atau EIC yang berpusat di Kalkuta. Kemudian Belanda menyusul tahun 1602 dengan VOC dan Prancis tak mau ketinggalan untuk mendirikan French East India Company tahun 1604. Pada tahun 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, Perkumpulan Dagang India Timur. Di masa itu terjadi persaingan sengit di antara negara-negara Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, kemudian juga Inggris, Prancis dan Belanda untuk memperebutkan hegemoni perdagangan di Asia Timur. Untuk menghadapi masalah ini, oleh Staten General di Belanda, VOC diberi wewenang untuk memiliki tentara yang harus mereka biayai sendiri. Selain itu, VOC juga mempunyai hak atas nama pemerintahan Belanda yang waktu itu masih berbentuk republik untuk membuat perjanjian kenegaraan dan menyatakan perang terhadap negara. Wewenang ini mengakibatkan bahwa suatu perkumpulan dagang VOC dapat bertindak seperti layaknya suatu negara. Perusahaan ini mendirikan markasnya di Batavia, yaitu sekarang Jakarta. Di Pulau Jawa, pos kolonial lainnya juga didirikan di tempat lainnya di Hindia Timur, yang kemudian menjadi Indonesia, seperti di Kepulauan Rempah, yaitu Maluku, termasuk Kepulauan Banda, di mana VOC menjalankan monopoli atas pala dan foli. Metode yang digunakan untuk mempertahankan monopoli termasuk kekerasan terhadap populasi lokal, juga pemerasan dan pembunuhan massal. Pos perdagangannya lebih tentram terletak di Desima, pulau buatan di lepas pantai Nagasaki. Daerah ini adalah satu tempat di mana orang Eropa terdapat berdagang dengan Jepang. Tahun 1603 VOC memperoleh izin di Banten untuk mendirikan kantor perwakilan, dan pada 1610 Peter Booth diangkat menjadi gubernur jenderal VOC pertama, yaitu 1610 sampai 1614. Namun ia memilih Jakarta sebagai basis administrasi VOC. Sementara itu, Frederick de Houtman menjadi gubernur VOC di Ambon, yaitu pada tahun 1605 sampai 1611, dan setelah itu menjadi gubernur di Maluku tahun 1621 sampai 1623. Selanjutnya, VOC memiliki hak-hak istimewa yang tercantum dalam piagam yang disebut dengan Pak Choi tanggal 20 Maret 1602, yang meliputi hak monopoli untuk pedagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magellan, serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri. Yang kedua, hak kedaulatan, sehingga untuk bertindak layaknya suatu negara untuk memelihara angkatan perang, memaklumatkan perang dan mengadakan perdamaian, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negara Belanda. Pemerintah daerah-daerah tersebut menetapkan dan mengeluarkan mata uang sendiri dan memungut pajak. Selanjutnya itu tujuan utama dibentuknya VOC seperti tercermin dalam perundingan 15 Januari 1602 adalah untuk menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air. Yang dimaksud musuh tersebut adalah Portugis dan Spanyol yang Juni 1580 sampai Desember 1640 bergabung menjadi satu kekuasaan yang hendak merebut dominasi perdagangan di Asia. Untuk sementara waktu, melalui VOC, bangsa Belanda masih menjalin hubungan baik bersama masyarakat Nusantara. Selanjutnya itu kebangkrutan dan pembubaran. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak pegawai VOC yang melakukan kecurangan dan korupsi. Banyak pengeluaran untuk biaya peperangan, contoh perang melawan Hasanuddin dari Goa. Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai banyak. Pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham untuk memberatkan
VOC mengalami kekurangan pemasukan. Bertambahnya saingan dagang di Asia terutama di Inggris dan Prancis. Selanjutnya yaitu perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Batavia yaitu pada tahun 1795 yang demokratis dan liberal menganjurkan untuk perdagangan bebas. Di sini terbuka untuk berarti masyarakat dituntut aktif untuk perdagangan bebas, bukan untuk dimonopoli. Selanjutnya berdasarkan alasan di atas, VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan utang 136,7 juta gulden dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, banteng, kapal serta daerah kekuasaan di Indonesia. Aset-asetnya dialihkan kepada pemerintah Belanda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rute perjalanan Belanda hingga sampai ke Indonesia. Belanda mulai berusaha melakukan perdagangan rempah-rempah langsung ke Indonesia setelah pedagang mereka tidak lagi bisa berdagang dengan Lisabon karena Portugal dan Spanyol bersatu di bawah satu raja, yaitu Raja Philip II pada tahun 1590-an. Belanda melakukan penjelajahan dengan memanfaatkan rute yang ditemukan oleh Portugal, yang mana peta rute ini berhasil didapatkan Belanda melalui para pedagang yang sebelumnya berdagang di Lisabon. Rute ini kemudian diperiksa dengan peta yang dibuat oleh Petrus Pelagius, kartografer asal Brussel yang pindah ke Amsterdam. Rute ini menempuh jalur yang diawali dengan menyusuri Selat Atlantik. Di sini dia menyusuri selat ini, yaitu Selat Atlantik, lalu ke selatan ke selatan menelusuri benua Afrika dan di Tanjung Harapan, lalu mengarah lalu mengarah ke utara untuk menyusuri pesisir timur Afrika menuju India dan Selat Malaka. Nah, di sini Malaka, di sini. Atau menyusuri Madagaskar dan Samudra Hindia untuk menuju Selat Madagaskar, lalu menelusuri hingga sampai di Samudra di Selat Sunda. Sini. Rute Madagaskar ini yang digunakan oleh Cornelis de Houtman dalam perjalanan pertamanya menuju Indonesia pada tahun 1595. Namun kemudian navigator Belanda Hendrik Brouwer 1581 sampai 1643 berhasil menemukan rute yang lebih cepat pada tahun 1611. Rute ini disebut rute Brouwer yang mengitari Afrika di ujung Tanjung Harapan, pada lintang 40 derajat. Dengan memanfaatkan angin laut yang cepat di lintang ini langsung menuju ke timur dan berbelok di timur lalu berbelok ke utara sebelum menuju Selat Sunda. Di sini. Rute ini dapat memangkas waktu perjalanan dari Belanda ke Batavia dari 1 tahun menjadi hanya 6 bulan. Nah, segitu penjelasan saya mengenai rute perjalanan Belanda dari mengitari Samudra Atlantik hingga sampai ke Indonesia. Ada yang melalui sini sampainya di Malaka, ada yang langsung di bawah selatan Afrika dan sampai di Selat Sunda, ada juga yang lebih ke selatan dan sampai di Selat Sunda. Sekian penjelasan saya, terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.